Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Hari ini kita hadir semua kan? Ya, Bu. Hadir, Bu. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran ada baiknya jika kita berdoa. Silahkan untuk ketua sekolah. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Belum kita. Hilang. Silahkan yang lain untuk bisa mewakilkan ketua kelas. Baiklah, sebelum kita membuka pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, doa selesai. Baiklah, anak Ibu, hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah pada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan bertanya siapa kira-kira di sini yang tahu di mana letak bandara Sultan Hasanuddin? Makassar, Bu. Makassar, Bu. Oke, bagus. Ibu punya satu video pembelajaran tentang tokoh sejarah pada masa kerajaan di Nusantara. Baiklah, Ibu akan menampilkan video tentang Sultan Hasanuddin. Bu, suaranya nggak ada. Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu raja dari timur yang paling dikenal sepak terjangnya, yaitu Sultan Hasanuddin dari Kesultanan Gua Talu. Salah satu ide besarnya adalah menolak monopoli perdagangan oleh perusahaan Belanda atau VOC. Ayo kita simak penjelasannya. Kesultanan Gua Talu. Kesultanan Gua Talu adalah salah satu kerajaan bercorak Islam di Nusantara yang pusat pemerintahannya berada di wilayah Sulawesi Selatan, tepatnya di ujung selatan dan pesisir barat Semenanjung yang mayoritasnya didiami oleh suku Makassar. Diperkirakan pemerintahan di Gua telah ada sejak abad ke-14 Masehi. Wilayah inti bekas kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Gua dan beberapa bagian daerah sekitarnya. Gua dan Talu awalnya adalah dua kerajaan yang berbeda. Dalam perjalanannya, dua kerajaan bersaudara itu selalu berperang
Sulawesi Selatan. Hingga akhirnya kedua kerajaan itu dapat disatukan oleh Daeng Makakre Karaeng Tumparisi Kalonan. Bergabungnya Talo dalam pemerintahan Goa membuat sistem kekuasaan di kerajaan itu pun diubah menjadi sistem wewenang ganda. Para raja berasal dari keturunan Goa, sedangkan Perdana Menterinya berasal dari keturunan Talo. Nah, salah satu raja dari Goa Talo yang terkenal berani dan gigih melawan penjajah adalah Sultan Hasanuddin. Ayo kita simak kisahnya. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada 12 Januari 1631. Beliau lahir dari pasangan Sultan Malikus Said, Raja Goa ke-15, dengan Isabe Tokmo Lakuntu. Jiwa kepemimpinannya sudah menonjol sejak kecil. Selain dikenal sebagai sosok yang cerdas, beliau juga pandai berdagang. Karena itulah ia memiliki jaringan dagang yang bagus di wilayah Makassar, bahkan dengan orang asing. Hasanuddin kecil mendapat pendidikan keagamaan di Masjid Batuala. Sejak kecil, ia sering diajak ayahnya untuk menghadiri pertemuan penting. Dengan harapan ia bisa menyerap ilmu diplomasi dan strategi perang. Beberapa kali ia dipercaya menjadi delegasi untuk mengirimkan pesan ke berbagai kerajaan. Selain dari ayahnya, Sultan Hasanuddin memperoleh bimbingan mengenai pemerintahan melalui Mangkubumi Kerajaan Goa, Karaeng Patingaluang. Sultan Hasanuddin merupakan guru dari Arupalaka, salah satu raja Bone yang kemudian berkongsi dengan Belanda untuk menjatuhkan kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin ialah sosok yang gigih dan berani dalam mengusir penjajah. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arupalaka, Latendri, Tata Tonerung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks Pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia.
Dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Demikian pembahasan tentang Sultan Hasanuddin, sang ayam jantan dari Timur. Semoga informasinya bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal untuk menyaksikan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa. Baiklah, dari penjelasan video di atas, Ibu akan menyimpulkan sedikit tentang video tersebut. Nama asli Sultan Hasanuddin adalah Sultan Hasanuddin Tumenangari Bala Pangkana yang diberi julukan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah salah satu tokoh sejarah pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Ada yang tahu siapa raja yang lain yang pernah memimpin di Nusantara? Bisa angkat tangannya. Ya, silakan Anissa Siregar. Raja Aswawarman, Bu, dari Kutai. Ya, selanjutnya ada lagi. Ya, Bu. Ya, silahkan Robi. Raja Airlangga dari kerajaan Kahuripan. Ya, selanjutnya ada lagi. Ya, silahkan Damayanti. Purnawarman dari Raja Tarumanegara. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan belajar menggunakan media pembelajaran kotak hore. Di sini ada beberapa kotak yang berisi angka. Silahkan kalian memilih angka yang ada dalam kotak. Saya, Bu. Ya, silahkan Anissa Siregar. Mau nomor berapa, Anissa? Satu. Saya, Bu. Kami nomor 5. Selanjutnya. Siapa lagi? Saya, Bu, nomor 3. Oke. Selanjutnya. Ya, Bu. Nomor 4. Oke, terima kasih. Dari setiap angka yang ada di dalam kotak akan diberikan pertanyaan dari Ibu, suaranya nggak ada, Bu. nomor 1 pertanyaannya, nomor 1 dipilih oleh Anissa Siregar yang pertanyaannya
Salah satu raja dari Kesultanan Gowatalo yang dijuluki ayam jantan dari timur adalah Sultan Hasanuddin, Bu. selanjutnya Robi memilih kotak nomor 2 yang pertanyaannya Sultan Babula adalah raja dari Kesultanan Kesultanan Ternate dan Tidore, Bu. Oke. Sekarang Tridamayanti, pertanyaannya yaitu Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Oke. Pertanyaan Sri Utami yaitu raja pertama kerajaan Singasari yang membunuh Ki Gandring dengan sebilah keris adalah Jayabaya, Bu. Oke. Sekarang mari kita koreksi jawabannya bersama-sama. Nomor 1, jawabannya yaitu Sultan Hasanuddin. Benarkah jawabannya Sultan Hasanuddin? Benar, Bu. Benar, Bu. Iya, benar. Beri tepuk tangan pada teman kita, Nisa Siregar. Yang nomor 2, yaitu Sultan Babula adalah raja dari Kesultanan Ternate dan Tidore. Benarkah? Enggak ada. Benar, Bu. Benar, Bu. Iya, benar. Mari kita beri tepuk tangan pada saudara Robi. Selanjutnya pertanyaannya yaitu Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Benarkah yaitu Raja Purnawarman? Benar, Bu. Benar, Bu. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Tridamayanti. Dan yang terakhir, raja dari Kediri yang terkenal dengan ramalan-ramalannya yaitu Jayabaya. Benarkah jawabannya Jayabaya? Benar, Bu. Benar, Bu. Mari beri tepuk tangan untuk Sri Utami. Oke. Sekian pelajaran kita tentang tokoh-tokoh pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Baiklah, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Ibu akan menyimpulkan sedikit tentang pembelajaran kita pada hari ini. Di Indonesia ada banyak sekali tokoh-tokoh sejarah pada masa kerajaan. Di beberapanya yaitu Raja Aswawarman, yaitu raja dari Kutai, Raja Purnawarman, yaitu raja dari Tarumanegara, Airlangga dari Raja Kahuripan, dan ada Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Makassar. Baiklah, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Ada baiknya jika kita menutupnya dengan doa. Silahkan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Saya persilahkan. Sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Bu.